Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 1B Administrasi Bisnis akan menjelaskan materi tentang ijtihad. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sebagai moderator dan lihat trio bernama nomor PP 2001 06 2100. Dan saya Nabila Putri Septiani, nomor BP 210 62122. Dan saya Rani Yudhafara Dikta, BP 2001 06 2034. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang ijtihad, yaitu yang pertama, pengertian dari ijtihad. Yang kedua, kedudukan ijtihad dalam ajaran Islam. Yang ketiga, macam-macam ijtihad. Dan yang terakhir, kami akan membacakan ayat yang berkaitan dengan ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sedang mencari ilmu untuk menyelesaikan satu perkara yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ijtihad hanya dilakukan oleh orang yang ahli dalam agama Islam. Fungsi ijtihad ada 3. Yang pertama, fungsi al-rujuk, artinya kembali. Maksud di sini yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan sunnah dari interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, ada fungsi al-ihya, artinya kehidupan. Maksud di sini yaitu menghidupkan kembali ajaran-ajaran Islam agar dapat menjawab tantangan di akhir zaman. Dan yang ketiga, yaitu fungsi al-inabah, artinya pembenahan. Maksud di sini yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam oleh para ulama terdahulu yang dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks dan kondisi yang sedang dihadapi. Kedudukan ijtihad dalam Islam. Pasca Rasulullah SAW wafat, aktivitas ijtihad merupakan tren keilmuan yang berkembang pesat. Keberadaannya berfungsi sebagai pelayanan umat. Sehingga lahirlah kekayaan di bidang ilmu fikih yang tiada taranya dalam sejarah. Kata ijtihad berakar dari kata al-jud yang berarti at-taqoh, daya, kemampuan atau kekuatan, atau dari kata al-jad yang berarti masyaqqah, kesulitan atau kesukaran. Mewujudkan sesuatu yang dituju. Karenanya kosakata ijtihad hanya digunakan untuk sesuatu yang mengandung beban dan kesulitan. Dan terdapat beberapa penuturan oleh pakar, yaitu 1. Pengarahan kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan bertaraf asumtif. 2. Pengarahan kemampuan dari seseorang mujtahid dalam mencapai keyakinan atas hukum-hukum syara. Selengkapnya kalian bisa lihat di samping ini. Ketiga, penggerakan kemampuan dalam menentukan hukum-hukum syara. Yang keempat, Al-Zarkashi mendefinisikan bahwa ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan dalam menemukan hukum-hukum syariat berdimensi praktik atau alamiah dengan jalan menggalinya dari sumber-sumbernya. Macam-macam ijtihad. Yang pertama ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada qiyas, yaitu penetapan terhadap masalah yang belum pernah ada sebelumnya. Yang ketiga, maslahah mursalah, yaitu cara penetapan yang berdasarkan pertimbangan manfaat dan kegunaan. Yang keempat ada sudut zariyah, yaitu pemutusan hukum yang haram dilakukan demi kepentingan umat. Yang kelima ada istisab, yaitu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan yang tepat untuk mengubahnya. Dan yang keenam, urf, yaitu boleh tidaknya adat istiadat di masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir ada istihsan, yaitu suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya yang dikarenakan adanya dalil syarak yang mengharuskannya. Contoh ijtihad. Yang pertama,
Salah satu contoh ijtihad pada saat ini yaitu penetapan 1 Syawal. Di sini para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumen masing-masing tentang penentuan 1 Syawal dan juga penetapan awal Ramadan. Para ulama memiliki dasar hukum dan cara perhitungannya tersendiri. Bila telah disepakati, maka ditetapkanlah 1 Syawal. Yang kedua, contoh lain yaitu tentang bayi tabung. Pada zaman Rasulullah, bayi tabung belum ada. Akhir-akhir ini, bayi tabung digunakan untuk memecahkan masalah tentang kesuburan dan berharap bisa memecahkan masalah tentang keturunan. Para ulama telah merujuk kepada hadis agar dapat menemukan hukum yang telah dihasilkan oleh teknologi ini. Menurut MUI menyatakan bahwa penggunaan bayi tabung dari sperma dan nofum suami istri yang sah adalah hukumnya mubah atau boleh, karena hal ini berdasarkan ikhtiar agama. Allah sendiri mengajarkan kepada manusia agar selalu berusaha dan berdoa. 4. Sedangkan para ulama melarang penggunaan bayi tabung dari suami istri yang menitipkan kepada perempuan lain, karena itu adalah hukumnya haram. Alasannya karena akan menimbulkan masalah yang rumit di kemudian hari, terutama soal warisan. 5. Dalam agama Islam, anak yang berhak mendapat warisan adalah anak kandung. Jika demikian, bagaimana status hubungan dari anak titipan tersebut? Dikandung tapi bukan milik sendiri, jadi hanya sekedar pinjam tempatnya saja. Tentu hal ini membuat rumit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang materi ijtihad. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.